Oke, setelah kita main-main di Benteng for the Cock, sekarang kita jalan lagi dan sudah sampai di cottage Aye Ange. Gimana sih cara Aye ngejadinya? Ange atau air hangat. Air hangat. Nah, ini suasananya memang dingin, mungkin makanya jadi airnya hangat. Dan surprisingly saya menemukan sesuatu. Ya, di sini ternyata ada yang namanya Rumah Puisi Taufik Ismail. Aduh, ini legend banget Bapak Taufik Ismail. Saya sendiri pengagum penggemar beliau ya, puisi-puisinya bagus. Dan ini dia, rumahnya keren. Cuman sayangnya dia lagi tutup. Dan ternyata dia tutupnya sampai bulan Desember, tapi nggak apa-apa lah ya, kita nanti bisa ulang lagi perjalanan ke sini. Isinya kayaknya kumpulan semua karya dari awal beliau sampai dengan meninggal. Dan tapi di sini ada masjidnya nih kayaknya sebelah sini. Nah, di masjid ini juga ada satu puisi legendnya Bapak Taufik Ismail. Judulnya Sajadah Panjang. Bahkan saking legendnya ini puisi dijadikan lagu, dinyanyikan oleh Bimbo. Kalau Anda era 70-80 mungkin Anda ngerti ya Bimbo, atau 90 masih tahu. Kurang lebih lagunya yang seperti ini judulnya. Ya, bunyinya gini. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Kurang lebih gitu ya. Aduh, sampai ke hati banget nyanyinya. Bagus gitu ya. Saya nggak pinter nyanyinya, tapi ya kurang lebih gitu nadanya. Bunga-bunganya cantik di sini, tamannya kalau dilihat bener-bener taman gitu. Yang suka dengan lagu Bu Reni tadi kasih komen. Nanti kalau mau minta gitu ya, kita request Bu Reni nyanyi lagi yang full gitu. Kita minta ya, kita videoin ntar. Nah, ini dia sekarang cottage-nya, ada di bawahnya ya. Di Aye Ange Cottage ya, sebagai orang Jawa saya agak berjibet bacanya. Nah, ini dia cottage-nya, cantik dan katanya selalu full book. Jadi susah dapetinnya. Saya nggak tahu kalau pada saat Covid ini apakah masih full book atau enggak. Kita bakal lihat yuk ke dalam, masuk dan tanya-tanya ya. Minangkabau kayaknya. Kepala kerbau gede banget loh. Dan cantik memang, artistik. Kumpulin barang-barang seni. Ini kok nggak ada ya? Coba aja. Situ. Hah? Ada di sini? Reception situ. Reception, oh sebelah sini. Oh, kalau nggak salah ya. Oh, sepertinya ini kok kayak ini ruangan seni, tuh foto-foto. Ruangan bersantai, sofa-sofa. Pahlawan-pahlawan berjuangan. Tuh lihat. Oh, ini memang library. Luar biasa ya, hotelnya luar biasa ya. Ini para pahlawan semua berjajar di sini ya. Bagus sekali. Sebelah sini ada buku-buku. Bahkan ada Barack Obama juga tuh. Nah, ini saya sudah lama banget nggak ngelihat buku-buku model begini. Kelihatan tua banget. Ini tuh dulu saya suka ngelihat tuh kayak di perpustakaan, daerah perpustakaan wilayah. Dan sekarang ada di sebuah cottage di Sumber. Bahasa Toraja. Jadi ini tentang budaya seperti ini. Buku-buku kuno. Menarik. Mungkin ini kalau bertamu di sini boleh pinjam ya. Kita baca kok, kita bawa. Enggak. Atau cuman buat pajangan. Siti Rahmawati Hatta. Nih, cantik loh. Ibu Hatta. Haji Muhammad Hatta. Ini Pak Hatta. Dan ini adalah uang kertas Indonesia pada tahun 48. Nah, bentuknya lebar, besar. Dan ini barangnya belum pernah lihat ya. Pecahan Rp25. Waktu itu kayaknya berharga tuh Rp25. Kita jalan-jalan lagi di koleksi kerisnya. Nah, ternyata dalamnya begini. Kalau tadi kita lihat di depan itu ada library, ada aneka peninggalan bersejarah. Ternyata pas masuk penginapannya tuh kerasa homey banget. Lihat deh, ada kolam di tengah, terus kamar-kamar di depannya gini. Rasanya tuh kayak ada di rumah, nyaman. Belum lagi udaranya nih segernya luar biasa. Ini kalau Anda lihat sebelah sini. Nah, cantik banget pemandangannya. Bisa duduk
di tengah-tengah gitu ya, dan ada gazebo di sebelah sini juga. Nah ini rasanya nyaman dan pengennya tuh udah pengen santai, gak pengen kemana-mana lagi ya kalau ada nginap di sini. Semoga besok-besok kita bisa dapat kamar di sini. Sekarang sudah mulai gerimis dan kita janji sama anak-anak mau bawa berenang. Kita kabur dulu di sini. Mari. Tempat kita sekarang ini adalah tempat berenang favorit. Kita jauh-jauh ke sini, berenang tuh di tepi sungai. Coba lihat tuh. Tuh tepi sungai. Cakep ya. Jadi buat yang senang berenang di sungai, tapi masih hati-hati banget, soalnya arusnya kuat. Nah, nih. Tapi kita berenangnya bukan di sungainya. Kemarin ajak anak-anak berenang ke sungai, tapi ya kasihan juga ya, karena arusnya kencang, masih hati-hati, takut rantuk. Berenangnya di sini. Ini adalah air sungai, air yang selalu mengalir tanpa kaporit sama sekali. Ini ada banyak tempat, tapi yang favorit kita tuh yang namanya nih, pemandian Linduang Alam atau Lindungin Alam gitu ya. Nah, kenapa kita senang di sini? Karena lebih sepi dibandingin sama yang lain. Di sini nggak terlalu banyak orang. Kolamnya gede banget. Nah, kalau misalnya tadi Anda lihat, tadi itu kan ada ini, ada pancuran. Pancuran ini adalah langsung air alami dari sungainya. Jadi airnya keluar dari sini, nanti airnya akan keluar, nanti air yang penuh dari kolam akan langsung dibuang. Jadi airnya terus mengalir, airnya itu bukan air yang diam aja. Nah itu enaknya. Jadi serasa mandi di sungai, airnya segar gitu. Jadi kalau kata Cloud, enak. Abis mandi tuh nggak ada rasa kaporit di gigi tuh enak rasanya. Jadi saya tuh dari Jakarta sehingga ke Pekanbaru, jemput anak-anak, lalu kita nginep di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu sekitar 5 jam gitu ya. Lalu jalan ke sini tuh sekitar sejam lagi, sekitar sejam setengah lah dari Bukit Tinggi ke sini. Jadi total kalau mau dari Pekanbaru ke sini itu sekitar 6,5 jam. Jauh memang, tapi kita menikmati perjalanan ini, dan sepanjang perjalanan tuh bagus karena dikelilingi gunung yang berkabut, awan, menyenangkan sekali rasanya. Tentu aja salah satu yang paling enak di sini itu adalah habis berenang, makan Indomie, makan kacang gitu. Itu enak banget. Ini anak-anak udah selesai ganti baju. Oke, habis cobain kolam tuh yang di depan tuh, itu kan airnya dari gunung, jadi dingin banget, tapi segar, bahkan air mancurnya bisa diminum. Nah sekarang saya tergoda oleh kenikmatan duniawi yang lain, surga dunia, yaitu Indomie rebus dengan telur. Ini pedas, cuman tadi memang nggak ada rawit tapi masih pedas. Terus juga ini ada coffee mix panas yang cepat sekali mendingin, dan ini adalah kerupuk kenikmatan. Tidak lama lagi akan segera saya habiskan. Hai. Selamat malam, akhirnya kita kembali lagi. Ini sudah dekat hotel, jadi kita memutuskan untuk makan di dekat hotel tempat kita menginap ya, supaya gampang ya. Ini baru aja selesai berenang. Tadi kami masih pengen singgah lagi ke Bikata Lago, tempat Ada yang kemarin. ketagihan. Iya, tapi ternyata udah tutup. Padahal katanya tutup jam 7, tapi 7:04 tadi sudah nggak ada lagi. Ya, padahal ya, tadi sudah. sudah berusaha menerobos kemacetan dengan luar biasa kayak Fast Furious. Nah, tadi enak loh. Kita ketika berenang itu tuh ya, airnya itu kan air gunung. Ya, Jadi karena air gunung tuh nggak ada kaporit. anak-anak pada bilang bahwa Seger. kok abis berenang tuh pipinya terasa halus gitu. Iya, Padahal semuanya nggak di- pada kayak terasa kayak habis perawatan skincare. Yes, padahal kan orang biasa bilang bahwa air belerang baru terasa seperti itu gitu ya. Tapi ternyata air itu juga, dan kita tadi karena itu airnya dari gunung dan airnya kan selalu mengalir. Jadi air masuk, Yeah. air keluar gitu terus ya. Jadi kalau bisa pun saya menyelam gitu ya, di kolam kelihatan kotoran, saya tuh bawa tuh kotorannya kotoran alam, kotoran dari pohon gitu, dahan, itu aja paling-paling. Dan enak, airnya tuh serasa air penuh mineral, jernih. Ya memang kerasa dingin. beda sih. Yang pasti ya kalau biasa kita ke kolam tuh kan bau kaporit, yang ini sama sekali nggak ada bau. Dan di sana tuh di kolamnya ada air mancur yang airnya tuh memang mengalir dari pegunungan langsung. Jadi kita kalau keminum pun nggak apa-apa ya. Atau mau nyicipin juga boleh. Jadi tadi saya waktu bilas sengaja minum, lagi duduk di bawah air mancurnya. Nah inilah minum. keunggulan kolam di sana. Jadi serasa berenang tuh berenang di air aqua gitu. Drinkable. Enak.
terus perawatan itu bakal murah meriah karena untuk masuk tuh kita bayar berapa ya tadi, 40.000 rupiah Kita 40.000 saja. itu satu mobil. Itu udah satu mobil dan itu sepuasnya sampai sebosennya main-main di situ. Kita juga tetap mengajarkan sama anak-anak tentang pentingnya berdamai sama segala keadaan dan juga tidak manja gitu ya, karena walaupun kita bisa jalan-jalan begini dengan mobil nyaman gitu ya, tapi kita juga nggak mau anak-anak kita terus jadi manja gitu ya. Jadi misalkan lagi di mobil berdesak-desakan bertiga di belakang, nah, mereka juga belajar untuk berdamai, belajar berbagi dan saling memikirkan yang lain. Kemarin waktu mobil kita lagi rusak itu saya tanya, mau ndak tukar sama mobil Wuling Cortez tuh punya mama. Tapi kan mereka bertiga di belakang toh, di tengah itu. Tapi mereka bilang Surprisingly mereka nggak usah ada yang ready. setuju gitu. Nggak ada yang setuju. Karena Wuling Cortez itu captain seat. Jadi cuma bisa duduk berdua doang di tengah-tengah. Dan Belakang satu bisa orang harus duduk di belakang. Terus saya tanya kenapa nggak mau ganti sama Wuling Cortez. Mereka bilang ini, duduk di belakang tuh sempit, Nggak ada tegak yang banget, nggak enak. gitu bakalan. Pasti nggak ada yang mau. Siapa mau letak di belakang? Janganlah. Mending Kita di naik tengah mobil semua. nih aja. Jadi semua bilang seperti itu, kompak. Saya senang. Nggak ada yang ikhlas membiarkan yang satu yang lainnya sengsara, ya. Dan saya senang jalan-jalan begini ini ada apa ya, perpaduan antara kita juga belajar juga bersenang-senang rekreasi, tapi juga mengajarkan tentang ketaguhan, tentang alam, tentang banyak bersyukur, banyak sekali. Jadi walau kita nggak harus pergi ya ke tempat yang mahal-mahal lah gitu kan, kita pergi dari kemarin juga ke tempat yang murah meriah ya Pak ya, maksudnya nggak jauh dari Pekanbaru, kemudian juga murah-murah biayanya, jadi kayak 15.000 tiket masuk gitu kan, atau 40.000 tadi untuk satu mobil gitu. itu 40.000 tuh benar-benar satu mobil seluruh orang, udah termasuk mandi, udah termasuk Iya. udah termasuk berenang, udah termasuk berenang, parkir berjam-jam. semuanya. Dan tadi kami bahas kita nggak perlu siapin paspor, sediain waktu untuk ngantri ke nggak perlu beli tiket imigrasi, pesawat dan pesawat lain-lain. gitu, semuanya hemat. Jadi kalau misalnya Anda di daerah Anda gitu ya, mungkin misalnya Anda daerah Jawa Barat gitu ya, mungkin Anda bisa pergi Banyak ke kok di Sukabumi tempat masing-masing. atau kemana Jawa gitu. Tengah juga Why banyak. not kita coba mulai mempelajari apa sih wisata alam yang menarik ya. Karena saya senang ketika liburan ke kota kecil seperti ini, karena wabah COVID juga lebih sedikit gitu ya. Nah, tetap pakai masker, jadi Tetap jaga-jaga tetap ya. tetap jaga jarak. Tapi memang tempatnya lebih nyaman lah dibandingkan dengan perkotaan, yang pasti tingkat COVID-nya lebih tinggi kan. Jadi walaupun kita di desa, tapi enaknya gini loh. Kalau misalnya kita di udara lepas gini, kadang-kadang kita bisa ngelepas masker karena virusnya kan langsung terdilusi, maksudnya langsung larut gitu dalam udara yang sebegitu besarnya gitu ya. Jadi dia nggak muter-muter aja di ruang kecil, di ruang AC yang di situ-situ aja. Nah itu enaknya. Jadi Anda bisa lebih enak. Dan satu lagi saran saya selalu pakai masker yang seperti yang saya kasih tahu waktu di beli tahu Sumedang kemarin. Cari masker yang ada valve-nya. Jadi masker itu tuh karena ada itunya dia menyaring udara masuk. Respiratornya. Jadi kalau Anda jalan-jalan tuh nggak sesek. Kebanyakan orang pakai masker itu suka diturunkan ke leher. Karena nggak tahan sama Karena nggak tahan, pengap toh sambil jalan toh. Supaya Anda nggak perlu buka-buka masker sehingga resiko ketularan COVID juga lebih sedikit. Jangan sampai gara-gara sesek terus malah ketularannya konyol banget gitu ya. Seperti kata Bu Reni juga, tetap minum. Yang paling penting itu ya imunitas kita Yes, kan, imunitas makan kita. buah. Jadi kita kalau snacknya di sela-sela snack itu juga buah gitu. Jangan cuma makan kayak kentang goreng, burger, jangan gitu. Makan yang berkualitas. Oke. Itu dulu ya kayaknya kita mau makan dulu. Oke, dadah. Good morning. Hari ini adalah hari dimana kita mau pulang balik ke Pekanbaru dan hari terakhir. Karena besok anak-anak sudah sekolah. Hari ini hari Minggu, kita mau jalan balik dan sekarang saya lagi ngompres baju-baju kotor. Ini karena pergi sama anak-anak banyak banget baju kotornya. Ini saya kasih lihat adalah peralatan wajib saya ketika lagi pergi keluar kota. Oke. Nah ini dia. Ini adalah plastik ini mereknya Vago. Dan di plastik ini nih nanti bisa dipasangkan ini adalah mesin penyedotnya, mesin vakumnya. Oke, sehingga nanti ketika lagi jalan-jalan tinggal masukin semua baju ke sini, nanti dikompres sehingga makin lama makin kecil dan akhirnya muat di dalam koper. Tentu plastik ini ada beberapa ukuran. Ada ukuran besar, ukuran kecil, dia adalah ukuran yang paling besar dan harusnya muat nih ke koper yang paling besar.
Nah inilah, tapi nanti kalau misalnya sampai nggak muat ya sudah, saya angkat aja deh plastik, masukin ke bagasi. Hai, kami sudah sampai lagi ke tempat bersejarah ini. Tempat yang kemarin mobil sempat mogok sekitar 3-4 jam di sini, lama. Tapi anak-anak ternyata ketika makan nasi goreng di sini mereka suka. Mereka bilang enak gitu nasi gorengnya. Ya sudahlah, kita coba lagi di sini. Dan hari ini jalanan rame. Sebenarnya jalan tuh ya kalau misalnya terlalu banyak truk, tidak terlalu masalah. Tapi ya selalu banyak truk yang bawa barang-barang, bahan makanan, bawa pasir, bawa batu. Dan seringkali jalan mereka tuh lambat dan selalu butuh waktu untuk motong mereka. Jadi ini misalnya berhasil motong mereka nggak ya? Misalnya saya urutan kelima gitu ya, depan tuh ada truk, saya nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu coba motong sedikit sampai kepotong truknya, nanti bisa ngebut, nanti ketemu ke antrian berikutnya lagi. Iya, ketemu lagi truk berikutnya, berhasil motong lagi, ngebut lagi, ketemu antrian truk berikutnya. Harusnya kita tuh paling-paling dari Bukit Tinggi ke situ sekitar 5-6 jam dong sampai. Tapi kalau ngelihat traffic seperti ini nggak bisa. Itu bisa sekitar 7-8 jam baru sampai. Ini perkiraannya kalau kita nggak berhenti sama sekali itu jam 8:30 malam baru sampai. Jadi cukup lama. Padahal tadi kita berangkat dari Bukit Tinggi itu kurang lebih sekitar 1:30. Jadi 7 jam lah kurang lebih. Yang harusnya 5-6 jam jadi 7 jam. Cukup lama kali ini. Hai, sampai lagi di tempat ini. Jadi tadi sebelum nyampe ke sini tuh ada perasaan kayak deg-degan, anak-anak juga gitu ya. Nanti kalau kita mampir di situ baik-baik kan gitu, karena berarti kemarin tuh ada kenangan nggak enak kan karena kita sempat berhenti lama di sini. Jadi kali ini kita selain memang butuh istirahat, kita juga memang mau menciptakan memori yang bagus gitu ya. Jadi reframe memori yang kemarin nggak enak ditumpuk dengan yang menyenangkan. Dan semoga setelah ini setiap kali kita datang ke sini memorinya jadi menyenangkan ya. Dan tadi perjalanan cukup panjang dan melelahkan karena ini hari Minggu setelah long weekend, jadi bisa ditebak betapa jalan tuh ramainya dan truk-truk pun nggak mau kalah gitu. Jadi kemungkinan akan sampai sekitar jam 10 malam. Semoga kita tetap semangat sampai rumah.